Roy Suryo, Anda seharusnya malu. Sejarah mencatat Anda pernah duduk di kursi menteri, tapi apa warisan Anda? Kontroversi demi kontroversi. Refli Harun, Anda pun seharusnya sadar, status pakar yang Anda pakai kini sudah kehilangan wibawa, karena setiap analisis Anda hanya berputar di lingkaran nyinyiran. Dan kini, keduanya dipermalukan di hadapan publik. Dipermalukan oleh bukti nyata. Dipermalukan oleh suara Lady Ojol. Dipermalukan oleh tindakan nyata Wakil Presiden Gibran yang membela rakyat kecil dengan turun langsung ke lapangan. Jadi mari kita catat baik-baik. Roy Suryo dan Refli Harun sama dengan penyebar kebohongan. Lady Ojol sama dengan saksi kebenaran. Wapres Gibran sama hadir nyata untuk rakyat. Mereka boleh terus menebar fitnah, tetapi pada akhirnya fitnah itu hanya akan kembali menghantam mereka sendiri. Dan hari ini, kehormatan mereka sudah runtuh. Teman-teman, mari kita jujur. Siapa sebenarnya yang sedang mempermalukan dirinya sendiri? Roy Suryo dan Refli Harun. Mereka melontarkan tuduhan ojol kinclong, seolah-olah bisa membongkar skenario besar. Tapi apa yang terbukti? Tuduhan mereka tidak lebih dari kebohongan murahan. Rakyat sekarang bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Bukti sudah jelas. Rizka Amelia, Lady Ojol, dengan berani membuka identitas, menunjukkan akun Grab sejak 2016, dan memastikan bahwa 8 driver yang hadir adalah ojol asli, bukan settingan. Sementara Roy dan Refli, mereka hanya bisa bersembunyi di balik mikrofon podcast, melempar narasi busuk yang akhirnya justru menjadi bumerang. Ingat baik-baik, ini bukan sekadar salah analisis. Ini adalah aib intelektual. 2 orang yang mengaku pakar ternyata hanya sanggup melahirkan fitnah. 2 orang yang mengaku kritis ternyata hanya sanggup menebar kebencian. Roy Suryo, publik masih ingat rekam jejak Anda. Dari kasus demi kasus, sampai kegagalan menunjukkan prestasi ketika diberi amanah. Refli Harun, publik juga tahu Anda dulunya dielu-elukan sebagai pakar tata negara, tapi sekarang Anda tidak lebih dari komentator politik yang kehilangan arah. Terjebak dalam obsesi menyerang pemerintah, tanpa pernah memberi solusi. Dan di hadapan semua itu, berdirilah seorang wakil presiden muda bernama Gibran Rakabuming. Ia tidak menjawab fitnah dengan kata-kata kosong. Ia menjawab dengan aksi nyata. Mengundang driver ojol ke istana, mendengarkan suara mereka, lalu turun langsung ke gondang dia, membagikan sembako kepada rakyat kecil. Itulah bukti, itulah realitas. Jadi, siapa yang menang? Lady Ojol menang karena kebenarannya tak terbantahkan. Wapres Gibran menang karena aksinya membungkam fitnah. Rakyat menang karena negara hadir untuk mereka. Dan siapa yang kalah? Roy Suryo dan Refli Harun. Kalah telak. Kalah memalukan. Masih percaya Roy Suryo dan Refli Harun? Maka Anda sedang percaya pada 2 pembohong besar yang sudah dipermalukan fakta.